Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah menyaksikan Warta Berita PTS tanggal 9 September. Taiwan saat ini berada di tepi zona tekanan tinggi Samudra Pasifik dengan kadar kelembapan yang lebih rendah di atasnya. Suhu kawasan Taipei Raya, wilayah pegunungan sentral dan selatan, serta lembah di kawasan Hualien dan Taitung berpeluang melampaui 36 derajat Celcius. Namun warga tetap diimbau mewaspadai hujan petir pada sore hari. Badan Cuaca Pusat menyatakan hingga Jumat ini seluruh kawasan akan diselimuti cuaca berawan hingga cerah dengan hujan petir sporadis pada sore hari. Namun pada paruh kedua minggu ini, tekanan tinggi Samudra Pasifik diperkirakan melemah dengan lapisan angin monsun timur laut yang lemah di bagian bawah, yang mungkin membawa gelombang front awan pertama menjelang musim gugur. Cuaca pun akan semakin tidak stabil. Usai mendekam dalam tahanan terkait keterlibatannya dalam kasus pusat perbelanjaan Living Mall, mantan Ketua Partai Rakyat Taiwan Ko Wen-je kemarin dibebaskan dengan jaminan sebesar 70 juta dolar Taiwan. Setelah meninggalkan pengadilan distrik Taipei, Ko mengkritik jaksa penuntut bahwa mereka telah menyelidiki kasus selama setahun namun tidak menemukan bukti apapun. Ia juga mengkritik Presiden Lai Ching-te karena telah menyebabkan Taiwan tercerai-berai. Kejaksaan distrik Taipei membalas dengan menuduh bahwa Ko Wen-je berusaha memengaruhi opini publik dan menyatakan bahwa mereka akan mengajukan tolak banding sesegera mungkin. Mantan Ketua Partai Rakyat Taipei TPP Ko Wen-je akhirnya dibebaskan dengan jaminan. Ia keluar dari pengadilan dengan didampingi sang istri Chen Pei-chi disambut sorakan para pendukung yang telah lama menantikan kehadirannya. 检察官，你们查了1年，到底查到什么？什么都没查到。 Menanggapi uang jaminan sebesar 70 juta dolar Taiwan, Ko Wen-je sempat menyatakan pertimbangan lebih lanjut dan menyetujui jaminan tersebut 3 hari kemudian. Dalam pernyataannya, Ko sempat mengucapkan terima kasih kepada pendukungnya, tetapi segera mengalihkan kritik tajam terhadap jaksa penuntut yang menurutnya telah merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Ia juga menuding Presiden Lai Ching-te telah menyebabkan perpecahan dalam masyarakat Taiwan. Menyinggung masa tahanannya sepanjang 1 tahun dengan larangan menerima kunjungan, Ko Wen-je menyindir bahwa dirinya seperti tahanan penting kekaisaran yang tidak bisa melihat matahari selama 24 jam setiap hari. Meski bebas, Ko Wen-je dilarang berpindah tempat tanpa izin dan harus mengenakan alat pemantau elektronik. Sehari setelah dinyatakan bebas dengan jaminan, Ko Wen-je kembali menghadiri sidang di pengadilan distrik Taipei. Kejaksaan distrik Taipei segera merilis siaran pers yang menyatakan pihaknya telah mengantongi bukti saksi dan barang bukti yang menjerat Ko dan terdakwa lainnya. Selain itu juga menuding pernyataan Ko setelah bebas sebagai upaya mengganggu jalannya persidangan dan memengaruhi persepsi publik sehingga mereka akan segera mengajukan tolak banding. Jaringan restoran cepat saji terkemuka di wilayah selatan Tantan Burger memutuskan untuk menaikkan harga beberapa produknya per tanggal 12. Sementara itu, restoran makanan sepuasnya Hotel Grand Sheraton Taipei juga mengumumkan penyesuaian harga dengan kenaikan sebesar 100 hingga 200 dolar per orang. Seiring meningkatnya harga barang, banyak toko makanan ringan dan jaringan makanan cepat saji mengumumkan penyesuaian harga. Misalnya restoran favorit warga Kaohsiung, mie ayam Acai, dan restoran waralaba cepat saji di wilayah selatan Tantan Burger telah mengumumkan kenaikan harga untuk beberapa produk. Bahkan restoran makan sepuasnya di Hotel Sheraton Grand Taipei juga akan mendongkrak harga dengan kisaran 100 hingga 200 dolar per orang. Menurut laporan IHK bulan Agustus yang dirilis Ditjen Anggaran Akuntansi dan Statistik, harga makanan mengalami kenaikan signifikan dibandingkan rata-rata produk lainnya. Tekanan ini sangat terasa terutama oleh rumah tangga berpenghasilan rendah. Survei Institut Penelitian Kesehatan Nasional menunjukkan bahwa penggunaan obat penenang dan pil tidur di kalangan remaja Taiwan hampir naik 2 kali lipat dari 0,42% menjadi 0,8% hanya dalam 4 tahun. Skala penggunaan di luar jalur medis juga lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Pakar memperingatkan faktor kurangnya tidur yang dipicu oleh penggunaan alat elektronik dalam frekuensi tinggi telah membuat kalangan remaja rentan terhadap ketergantungan obat-obatan. Kini semakin banyak remaja yang mengalami masalah insomnia atau kesulitan tidur. Menurut survei terbaru dari Institut Penelitian Kesehatan Nasional atau NHRI, jumlah remaja yang menggunakan obat penenang dan pil tidur meningkat hampir 2 kali lipat dalam 4 tahun terakhir, naik dari 0,42% menjadi 0,8%. Pakar berpendapat bahwa lonjakan ini mungkin berkaitan dengan perubahan gaya hidup remaja masa kini. 3C 产品的使用变普遍，所以你可以了解有很多青少年晚上使用这个给他非常
深夜。 Penggunaan obat tidur di kalangan remaja Taiwan terus meningkat diduga kerana diperoleh dari teman sebaya atau dikonsumsi tidak sesuai anjuran doktor. Pakar mengingatkan kurang tidur akibat penggunaan gadget berlebihan dapat memicu ketergantungan. Penggunaan obat pada masa pertumbuhan tidak hanya mengganggu perkembangan otak dan kemampuan belajar, tetapi juga meningkatkan potensi kecanduan. 它也会用其他的成瘾性的物质，比如说酒啦，或者是烟啦，就对青少年来讲。 Masalah penyalahgunaan obat penenang dan pil tidur tidak hanya terbatas pada kalangan remaja. Perempuan parubaya juga tergolong kelompok berisiko tinggi. Pakar kesehatan menilai ketergantungan terhadap obat-obatan ini mencerminkan tingginya tekanan hidup. Pemerintah perlu menyediakan dukungan psikologis dan sumber daya medis yang lebih baik untuk mencegah meningkatnya penyalahgunaan obat. Larangan dalam skala besar terhadap media sosial di Nepal memicu protes oleh generasi Z yang menyebar secara luas di ibu kota Kathmandu. Polisi menggunakan gas air mata, meriam air, dan peluru untuk membubarkan massa, mengakibatkan sedikitnya 19 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Para demonstran menuntut pencabutan larangan media sosial sambil berseru, hapus korupsi, perjuangkan masa depan. Puluhan ribu orang berunjuk rasa di sekitar gedung parlemen, menerobos barikade kawat berduri, memanjat tembok pembatas, dan polisi anti huru-hara terpaksa mundur. Di luar pusat trauma nasional, keluarga korban memenuhi lorong rumah sakit dan pos donor darah juga dipadati warga yang ingin membantu. Pihak rumah sakit menyatakan sebagian besar korban mengalami luka tembak di bagian dada dan kepala. Banyak pasien dalam kondisi kritis dan tengah menjalani perawatan intensif. Pemerintah Nepal baru-baru ini memblokir 26 platform media sosial termasuk Facebook, YouTube, dan X dengan alasan platform tidak terdaftar. Aksi ini memicu kemarahan para demonstran yang menilai tindakan tersebut adalah pembungkaman kebebasan berekspresi dan menyebutnya sebagai pembersihan generasi yang menghantam mata pencaharian warga yang bergantung pada dunia digital. Banyak anak muda terpaksa turun ke jalan karena pemerintah memblokir medsos dan membela korupsi. They want to control us just like a dictator. I don't know what to expect from these politicians. I am just fed up just like the others. So we are against this movement and to bring a new Nepal for our good and youth people. Seiring meningkatnya kritik publik terhadap penggunaan kekuatan berlebihan, Menteri Dalam Negeri Nepal mengumumkan pengunduran diri dalam rapat kabinet sebagai bentuk pertanggungjawaban. Seorang korban luka menceritakan kembali momen mengerikan di mana ada orang yang hanya duduk di bawah jembatan layang ketika terkena peluru nyasar, memicu dugaan bahwa polisi melanggar prinsip proporsionalitas dalam penggunaan senjata. Aksi protes yang dikenal sebagai gerakan janji pada awalnya menuntut pencabutan larangan media sosial, kini juga mengecam korupsi sistemik dan ketidakadilan antar generasi. PBB bersama sejumlah organisasi HAM menyerukan kepada pemerintah Nepal untuk melakukan investigasi independen terhadap insiden ini. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita susul lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.